cita semua orang yang berkeluarga. Tapi yang terjadi, semua koruptor yang pernah saya dapati, itu keluarganya pasti berantakan. Dan tidak ada namanya seorang orang tua yang mendidik anaknya dengan uang korupsi, itu akan menghasilkan anak yang baik, anak yang kuat karakternya, karakter positif tentunya. Itu tidak pernah ada saya lihat. Justru yang ada adalah dengan diberikan kemewahan yang seperti itu, yang terjadi justru malah rusak. Kerusakannya ini parah sekali. Baik itu narkoba, baik itu pola hidup yang hedon, dan banyak lagi yang terjadi, dan itu tentu suatu perilaku yang kita lihat saja suatu hal yang sangat buruk. Begitu juga dengan koruptor yang saya ungkap, baik dari penggeledahan, dari apa yang saya lihat fakta-faktanya, pasti kemudian uang-uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan maksiat, baik itu dipakai untuk perzinahan, untuk berzina, dia punya pasangan untuk berzina. Bahkan ada seorang perempuan pun mempunyai, walaupun sudah punya suami, dia masih punya simpanan laki-laki yang lain. Ini begitu buruknya perilakunya, begitu parahnya. Dan perilaku parah ini apabila di luar, di layar kaca, tentunya kita nggak melihat. Bahkan saya dulu pernah, pada saat saya belum masih pendidikan di kepolisian, saya belum menjadi anggota Polri, tentunya belum juga di KPK. Saya dulu pernah melihat seorang pejabat itu kaya, istrinya cantik gitu ya, terus anak-anaknya juga tampak pintar-pintar, yang laki-laki ya ganteng, yang perempuan cantik-cantik gitu ya. Tentunya saya sempat berpikir, alangkah enaknya hidupnya orang itu, pejabat itu. Ternyata setelah belakangan saya ketahui, saya perhatikan keluarganya itu, semuanya hancur. Nah, ini yang menjadikan gambaran bahwa pada saat seseorang memilih jalan pintas untuk mendapatkan kesenangan, maka yang terjadi adalah kesenangan sementara dan kehancuran yang luar biasa setelahnya. Ini oleh karena itu ini tentu menjadi pengetahuan bagi kita betapa memilih jalan untuk berperilaku baik, untuk menjaga kejujuran, menjaga integritas, itu modal yang luar biasa. Belum lagi kita lihat dari perspektif agama, tentu itu suatu keuntungan yang sangat besar. Tapi sebaliknya, apabila kita justru malah larut dalam perilaku yang korup, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, itu maka akibatnya sangat luar biasa dan akan terjerat dalam pola-pola yang demikian. Kurang lebih begitu. Kalau terkait dengan cerita-cerita yang lain, ya saya kira kalau cerita-cerita yang disampaikan Mas Irfan tadi, itu sudah sering ada di media ya. Bagaimana ada seorang koruptor yang digeledah rumahnya, kemudian ditemukan ada uang yang disimpan di lokasi yang nggak masuk akal gitu, di dinding yang dibuat dari kayu gitu. Hal-hal yang begitu itu sering ya. Dan memang saya pernah juga melihat satu hal lagi yang penting ini. Dan saya kira ini kan jarang muncul di media karena itu tidak ada kepentingan untuk disampaikan ke media, kecuali memang dari media bisa mendapatkan informasi tertentu. Saya pernah beberapa kali melakukan penggeledahan di rumah koruptor, pelaku tindak pidana korupsi. Di sana saya lihat dia punya ruangan yang cukup besar untuk menyimpan baju-baju yang mahal, celana-celana yang mahal, sepatu-sepatu, tas, dan lain-lain dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal kalau dilihat, yang pertama harganya mahal sekali. Berapa dengan jumlah yang puluhan bahkan mendekati 100 gitu ya. Tentu itu luar biasa. Kalau dilihat padahal yang dipakai sangat sedikit. Jadi perilaku korup itu pasti membawa ke arah kemubaziran. Belum lagi saya pernah melihat di beberapa bajunya dia simpan emas.
mungkin dia lupa kalau dia simpan itu. Jadi perilakunya sudah sedemikian luar biasa parah. Dan perilaku itu yang kemudian menggambarkan bahwa perilaku koruptor itu betul-betul buruk sekali. Padahal kalau kita pikirkan, apa sulitnya buat dia untuk membagi baju-baju yang dia simpan dan dia tidak pakai gitu. Tapi itulah yang tergambar. Karena barangkali dengan caranya dia mengorientasikan hidupnya mencari harta, maka dia mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada hartanya itu, yang akibatnya jadi perilakunya aneh. Kita melihat aneh, kenapa? Masa ada orang menyimpan baju yang sedemikian banyak, dan tentunya pada saat disimpan tertentu, dia perlu merawat, kalau nggak rusak, dan lain-lain. Malah menyiksa dari apa yang harusnya dia bisa menikmati dengan sewajarnya. Itu gambaran-gambaran yang menurut saya perlu kita perhatikan agar kita benar-benar paham bahwa perilaku korup itu menjadi suatu malapetaka atau penyakit yang berbahaya bagi diri kita. Bukan seperti dalam kisah-kisah barangkali di sinetron gitu ya, bahwa hidup kaya, hidup enak, anaknya bisa kemana pergi, mau belanja apa bisa. Tidak seperti itu. Justru yang ada, apabila diberikan kelonggaran atau keleluasaan harta yang begitu luar biasa, itu bukan mendidik anak-anaknya, malah menjerumuskan. Ya, kurang lebih begitu, Mas Irfan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Saat ini ada 162 orang yang sudah bergabung. Mungkin nanti apabila terlambat, ini videonya kami rekam, tapi tidak tahu nanti apakah di-share atau tidak. Tapi yang terpenting kami rekam malam ini. Ya. Nah, sudah ada, banyak sekali ya yang bertanya. Ada puluhan yang bertanya. Ada saya dari 3 orang pertama, yaitu Iksan, Hana Khairunisa, dan Riza Umami. Iksan, Hana Khairunisa, Riza Umami mau langsung apa via chat? Langsung saja, Iksan ada? Halo Iksan? Halo Iksan? Iksan Smart 88. Oke. Coba kita lewati dulu. Ada Iksan? iPhone Iksan? Ya, hadir. Selamat malam, Irfan. Oke, silakan Iksan. Selamat malam, Irfan. Selamat malam, Bang Novel yang tentunya saya hormati. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah melihat dari berbagai kasus tingkat korupsi yang ada di Indonesia ini kan, kita selalu mendapatkan informasi dari media bahwa tingkat korupsi di Indonesia tinggi dan lain sebagainya, serta buruknya birokrasi di Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Novel adalah sebetulnya bagaimana tingkat dan kondisi korupsi di negara tetangga, khususnya kawasan Asia Tenggara, dibanding kasus korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya Bang Novel dan moderator Mas Irfan. Terima kasih. Oke, Bang Novel, mau kita kumpulkan dulu apa langsung dijawab? Saya jawab aja ya, langsung ya. Soalnya saya kan keterbatasan melihat, jadi saya nggak bisa mencatat. Oke. Jadi ya, tadi yang dikatakan terkait dengan korupsi di Indonesia, memang Indonesia ini mempunyai permasalahan korupsi yang begitu luar biasa. Kalau melihat bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, kita sebenarnya bisa melihat dari laporan yang disampaikan oleh Transparansi Internasional ya. Itu di sana dia membuat sebangsa peringkat yang diukur dari bagaimana pelayanan publik di negara-negara tersebut. Dan Indonesia peringkatnya memang jauh ya. Bahkan di ASEAN juga peringkatnya juga termasuk yang di bawah. Tentunya kita tidak terlalu fokus dengan masalah peringkat itu. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat apakah
negara kita mempunyai skala prioritas atau menempatkan isu pemberantasan korupsi sebagai isu strategis. Sebetulnya permasalahan yang terpenting bagi kita adalah itu. Kita bisa melihat masalah itu kita agak sedikit sedikit sedih hati gitu ya melihat praktik yang terjadi justru beberapa tahun terakhir ini atau setidaknya saya katakan 2-3 tahun terakhir ini masalah pemberantasan korupsi justru seperti dimusuhi. Padahal masalah-masalah pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah itu terbuka luas terjadinya praktek korupsi. Bahkan dugaannya semakin besar. Tentunya ini menyedihkan untuk kita semua. Dalam beberapa penyampaian saya mengatakan bahwa kunci keberhasilan atau kesuksesan suatu negara untuk membangun negara yang kuat, negara yang bisa menyejahterakan masyarakat, kuncinya itu dua. Yang pertama adalah bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan seobjektif mungkin. Ini menjadi kunci penting. Kita bisa lihat Singapura contohnya. Ketika di tahun 67 dia merdeka, mereka menempatkan isu pertama adalah masalah penegakan hukum dan kebersihan dan ketertiban. Ketika isu itu dibawa, maka isu itu menjadi jalan untuk terciptanya pembangunan yang luar biasa. Contoh, saya memberikan ilustrasi begini. Apabila pemerintah dalam rangka untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakatnya sebagaimana tujuan bernegara dimaksud dalam pembukaan UUD 45, di sana kita lihat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan, baik itu kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan sosial, dan lain hal yang dilakukan. Setiap kebijakan itu tentu akan mengatur semua pihak, baik pemerintahnya dalam pelayanan maupun kepada semua warga negara, baik dia adalah pengusaha, investor, ataupun masyarakat pada umumnya. Maka setiap aturan itu justru akan dicari jalan untuk mempermudah, untuk mencari jalan belakang. Contohnya, saya beri ilustrasi begini. Apabila pemerintah membuat pajak tertentu harus membayar 20% dari nilai transaksi seandainya, maka ada saja orang yang kemudian mengakali bagaimana caranya dia cukup membayar 2% gitu, atau 5%. Apabila praktik itu dilakukan dan tidak ada penegakan hukum, maka kebijakan negara tentang hal itu akan tidak bisa berjalan dengan efektif. Begitu juga dengan tadi yang lain-lain, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan politik. Setiap kebijakan yang tidak bisa dieksekusi dengan benar, dan ada cara bagi pihak-pihak tertentu untuk menempuh jalur belakang, jalur menyalahi peraturan-peraturan atau kebijakan yang telah dibuat, dan itu kemudian tidak dilakukan penegakan hukum, maka bagaimana bisa diharapkan kebijakan itu akan efektif. Oleh karena itu, isu penegakan hukum menjadi isu terpenting agar kebijakan-kebijakan lainnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Begitu juga selain penegakan hukum adalah masalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini bukan hanya menghadang upaya negara untuk mencapai tujuan negara, tapi bisa juga menggagalkan. Bukan hanya memending, tapi bisa menggagalkan. Dan ini yang menjadi permasalahan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan tadi saya katakan, saya selalu menyampaikan bahwa dua isu tadi menjadi isu yang paling mendasar. Dan apabila itu menjadi pilihan, maka kita bisa semakin yakin bahwa ke depan kita akan jauh lebih baik. Negara-negara lain yang kita berikan contoh tadi, selain Singapura, kita bisa lihat Hong Kong, bagaimana memilih penegakan hukum dan isu pemberantasan korupsi menjadi isu penting. Selain Singapura juga terjadi di di Australia. Bahkan Cina dalam waktu yang singkat dia mengatur hal itu dan kemudian bisa melakukan banyak hal untuk perbaikan negaranya.
Belakangan kita lihat Vietnam melakukan hal-hal yang demikian. Apabila kita bandingkan dengan hal-hal demikian, Indonesia sedikit memang agak tertinggal. Oleh karena itu, perhatian kita, kritik, saran yang kita perlu sampaikan kepada pemerintah, agar pemerintah benar-benar mau memilih prioritas atau menempatkan isu penegakan hukum yang ideal, yang objektif, yang berorientasi kepada keadilan dan kebenaran, itu menjadi isu strategis. Apabila itu dilakukan bersama dengan isu pemberantasan korupsi, saya yakin sektor-sektor lain kita bisa menjadi kuat dan menjadi hebat. Karena orang-orang Indonesia orang-orang hebat. Di banyak negara saya melihat orang-orang Indonesia yang ada di banyak negara, mereka bisa berkompetisi dengan banyak orang dan terkenal. Orang-orang Indonesia mempunyai keuletan, kepintaran dan problem solving yang baik. Kurang lebih begitu jawaban saya. Oke, baik. Karena demi menghemat waktu, saya pilih beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili. Tadi yang ditanyakan di kolom komentar sudah banyak yang terjawab. Ya, ini saya tertarik dengan Mas Farid, FEBUI. Silakan, tentang parpol, silakan ditanyakan langsung. Oke, sebelumnya terima kasih Irfan, selaku moderator, dan juga Bang Novel. Bang, kalau kita lihat praktik partai politik yang ada di sebelumnya kalau kita argumentasi awal, kita sepakat mungkin ya bahwa politik adalah salah satu alat strategis untuk kemudian melakukan perubahan besar seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat pada praktiknya yang ada di Indonesia, praktek politik itu barangkali jauh dari kata bersih. Ada diksi-diksi lainnya seperti ada kontrak politik ataupun masuk politik perlu modal besar dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa diksi-diksi itu juga udah mewakili ketidakberesan partai politik yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini Bang Novel. Barangkali ketika kita melihat hal seperti itu, apakah masih ada harapan untuk kemudian kita percaya dengan parpol-parpol yang ada bisa meniadakan praktek politik yang ada di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemuda nih, karena konteksnya judulnya pemuda, langkah strategis dan konkret apa sih yang kemudian kita bisa kerjakan atau lakukan untuk bisa perlahan meniadakan praktek politik yang ada di Indonesia? Apakah dengan terjun ke partai politik? Tapi tantangannya seperti itu, apakah dari bidang-bidang lainnya seperti bisnis dan lain sebagainya. Mungkin itu Bang Novel. Terima kasih Irfan dan... Ya, terima kasih Mas Farid. Saya langsung jawab barangkali ya. Begini, memang terkait dengan masalah politik ini hal yang sering kita bicarakan lah, bahwa masalah masuk dalam politik itu perlu modal besar, bahkan di kelompok di keadaan-keadaan tertentu, contohnya seperti kepala daerah itu perlu bayar dukungan dan lain-lain. Itu menjadi permasalahan dalam masalah korupsi, dalam masalah politik, dan kemudian pilihannya adalah seringkali dibicarakan begini aja ya, kalau begitu kebutuhan-kebutuhan politik ditanggung oleh negara sehingga nggak sampai ada terjadi seperti itu. Banyak hal-hal yang kemudian diperbincangkan untuk dipilih mana kebijakan yang paling ideal untuk bisa melakukan itu. Bagi saya, apapun kebijakannya, apabila masalah penegakan hukumnya masih bermasalah, penegakan hukumnya masih transaksional, masih bisa diatur, tetap saja menjadi permasalahan. Karena pada dasarnya kalau kita lihat dalam perpolitikan, tentunya ketika mereka pada posisi memegang kendali, memegang kekuasaan atau memperoleh jabatan, maka dia akan mendapatkan keuntungan dengan cara berbuat korupsi, berbuat kejahatan, baik korupsi maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Kita bisa lihat kadang-kala mereka juga ikut dalam suatu
praktek-praktek ilegal logging, illegal mining barangkali, dan illegal fishing, banyak hal. Tetapi apabila penegakan hukum dan isu pemberantasan korupsi dilakukan dengan efektif, dengan baik, maka kira-kira siapa orang yang mau membayar untuk mendapat jabatan? Ketika dia mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan kekuasaan tertentu, itu hanya dipakai untuk jalan dia berbuat cara-cara yang ilegal tadi, baik korupsi maupun praktek-praktek kejahatan lainnya. Tapi kalau ujungnya kemudian dijagai, maka kira-kira ada nggak yang mau untuk mengeluarkan uang dalam rangka untuk mendapatkan posisi tertentu? Logikanya tentunya tidak. Tentunya orang akan berpikir. Belum lagi apabila tindak pidana pencucian uang itu bisa dilakukan pengungkapan dengan ideal. Bagaimana pajak menjadi tertib, bagaimana identitas warga negara dibuat sedemikian rupa agar orang tidak bisa membuat identitas ganda, dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Apabila proses-proses itu dilakukan dengan efektif, maka saya yakin itu akan tergerus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan, saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi. Mestinya mendorong agar pemerintah mau menempatkan prioritas perbaikan penegakan hukum dan perbaikan upaya memberantas korupsi itu menjadi isu yang terpenting, isu strategis yang paling mendasar, karena itu nanti stabilitas keadaan itu akan membuat pemerintah bisa melakukan upaya untuk membangun negara, baik dari sektor apapun. Tentunya itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kembali lagi tentu tantangannya akan berat, karena ada saja orang-orang yang masuk dalam politik dengan modal-modal tertentu dari apa namanya itu, oligarki, dari kelompok-kelompok tertentu, dan mereka tentu tidak akan rela itu akan bisa dengan mudahnya kemudian kembali dalam keadaan ideal. Oleh karena itu, kita semua sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, perlu untuk terus mengingatkan pemerintah, mengkritik, menyampaikan saran, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, agar pemerintah mau nggak mau, suka tidak suka, terpaksa ataupun sukarela, melakukan hal yang harusnya dilakukan. Jadi saya kira itu yang paling masuk akal. Oke, gitu. Sudah terjawab ya. Oke, menanggapi mengenai partai politik dan tadi membahas sedikit oligarki. Bang Novel, saya ingin menanyakan begini. Ini kan kita sebentar lagi tanggal 9 Desember akan ada pilkada serentak. Lalu isu oligarki atau politik dinasti di Indonesia pada politik pilkada tahun 2020 ini sangat santer, sangat kuat. Salah seorang dari kepala negara kita itu diisukan juga memiliki politik dinasti. Nah, bagaimana KPK mengenai peran ini? Kan kita ketahui politik dinasti itu tidak ada masalah karena hukum di MK itu sudah digugat. Tetapi dulu saya pernah membuat liputan mengenai ini dan menanyakan beberapa transparansi KPK seperti Mas Uceng dan beberapa teman-teman anti korupsi lainnya. Oligarki ini salah satu penyebab dari korupsi, atau politik dinasti salah satu penyebab korupsi. Atau mungkin saya tidak ingin mengarahkan bagaimana pendapat, tapi bagaimana pengalaman Bang Novel menangani korupsi tentang politik dinasti. Karena dulu sebelumnya politik dinasti kan seperti ada yang di Klaten, ada yang di Banten, Ibu Atut, dan di Klaten juga ibu-ibu saya lupa namanya siapa. Itu mengenai politik dinasti, dan ini sangat kuat sekali isu ini di tahun 2020 di pilkada 2020. Itu bagaimana, Bang? Iya, memang begini. Kalau kita melihat kenapa orang mau berbuat korupsi? Saya mulai dari situ dulu ya. Orang mau berbuat korupsi atau berani berbuat korupsi karena dia yakin dia bisa berbuat, dan kemudian dia bisa selamat setelah berbuat, dan yang ketiga dia bisa menyimpan harta hasil kejahatannya korupsi itu dengan aman. Itu yang menjadi motivasi orang akan berbuat korupsi. Ketika dia kemudian bisa melakukan itu, dia tidak berhenti di sana, maka dia
mau lebih besar lagi, maka dia tempatkanlah keluarganya, dia tempatkanlah orangnya, dia tempatkanlah barangkali anaknya, menantunya, dan lain-lain. Ini yang menjadi permasalahan, makanya itu kemudian disebut sebagai politik dinasti, karena cara untuk mendapatkan harta itu kemudian menjadi peluang untuk orang itu bisa berbuat dan banyak hal. Yang pertama itu, kalau terkait dengan oligarki, tentunya oligarki kita bisa melihat bagaimana suatu kelompok kecil bisa menguasai sumber daya yang besar. Barangkali kalau dilihat, awalnya mengenai oligarki ini adalah kelompok pengusaha barangkali. Ada seorang pengusaha mungkin. Ini saya membuat ilustrasi sebenarnya ya. Seorang pengusaha. Dia kemudian menjalankan suatu bisnis biasa. Ternyata bisnisnya itu maju. Dan kemudian untuk bisa lebih menguntungkan lagi, dia melakukan monopoli. Setelah monopoli bisa, kemudian dia atur bagaimana regulasinya bisa menyesuaikan dengan keinginannya dia. Dia atur lagi. Dia buat lagi, regulasinya bisa diperluas. Bagaimana kemudian dia tidak mendapatkan hal-hal yang membuat kewajiban-kewajibannya menjadi besar. Maka diatur lagi dari sisi perpajakan, dan dia masuk, dan banyak hal lagi yang lain. Ketika itu terus dilakukan, lama-lama orang-orang yang menguasai dalam kelompok-kelompok yang seperti perilaku itu akan membentuk suatu kelompok-kelompok, baik itu kartel-kartel tertentu atau kelompok-kelompok mafia-mafia tertentu, dan itu biasanya mereka kemudian berkolaborasi dengan aparat penegak hukum tertentu agar praktiknya selamat. Dan kemudian untuk bisa mempengaruhi regulasi, dia kemudian mempengaruhi kepada legislatif. Dan barangkali dia juga untuk biar bisa melakukan praktek dan melanggengkan, dia mengatur di sektor-sektor pejabat-pejabat eksekutif. Tentunya di penegak hukum tadi yudikatif yang dimaksud. Ketika itu dia kuasai semua, maka dia seperti bisa mengatur semuanya, seolah-olah orang-orang itu tidak tersentuh dan banyak hal. Nah, ketika inilah maka tergambar bagaimana apabila itu bisa dilakukan, maka orang-orang yang punya mental jahat itu, kemudian mereka akan terus generasi berikutnya atau kelompok-kelompok orang-orang berikutnya akan melakukan hal-hal yang sama, sehingga praktek-praktek itu semakin lama semakin meluas, semakin berbahaya, dan yang dirugikan adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat kita semua. Apabila itu yang terjadi, maka rusaklah tataran negara. Berbeloklah tujuan negara yang seharusnya mensejahterakan, justru malah kepentingan kelompok tadi yang diuntungkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau digambarkan kenapa orang mau menjadikan politik dinasti, biasanya politik dinasti itu ada kaitannya dengan korupsi. Ketika korupsi tadi kemudian bisa dikejar untuk biar tidak bisa berbuat, maka kecil kemudian pilihan untuk mau melakukan hal demikian, kecuali benar-benar ada orang-orang tertentu yang ingin membaktikan diri dan orang-orangnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi saya kira sangat-sangat sedikit ya orang yang mau begitu. Lebih banyak mencari keuntungan yang ada. Gitu Mas Irfan. Mungkin masih di Zoom itu Mas Irfan. Oke. Siap. Oke, ini ada satu dari kawan kita, Indah Mutiara. Silakan yang ingin bertanya. Indah Mutiara. Silakan Saudari Indah, ya. Terima kasih Ustadz Irfan atas kesempatan bertanyanya. Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan saya begini Pak. Di revisi Undang-Undang KPK yang nomor 19 tahun 2019, itu ada satu ayat yang kemudian dihapus terkait kedudukan dan wewenang, yaitu KPK tidak lagi dapat membentuk lembaga perwakilannya di beberapa daerah. Pertanyaan saya, apakah jika direvisi undang-undang ini ada nomenklatur dan substansi yang seperti itu, berarti kan di undang-undang sebelumnya diatur bahwa KPK ini boleh membentuk lembaga perwakilan di berbagai daerah.
Dan kita tahu sendiri bahwa di daerah dengan begitu luasnya Indonesia saat ini, di daerah-daerah itu bahkan sebenarnya yang menjadi cikal bakal rumitnya kolusi, nepotisme dan korupsi ini ya di daerah-daerah itu. Pertanyaannya adalah kenapa ketika di undang-undang sebelumnya ketika belum direvisi KPK terlihat kesulitan untuk membentuk lembaga-lembaga perwakilan di beberapa daerah. Dan kemudian apakah yang saat ini terjadi pada revisi Undang-Undang KPK itu menjadi salah satu indikasi kuat terkait pelemahan. Satu lagi Pak Novel, ini ada sambungannya dengan Omnibus Law yang baru saja kemarin disahkan terkait isu desentralisasi yang kemudian dikembalikan resentralisasi dengan alasan salah satunya adalah memangkas perizinan agar praktek-praktek korupsi ini tidak ada di negara ini. Nah itu tanggapannya bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai perwakilan. KPK dalam undang-undang yang sebelumnya memang dimungkinkan untuk membuat perwakilan di daerah-daerah. Isu mengenai membuat kantor perwakilan di daerah-daerah ini menjadi perdebatan di internal KPK pada saat awal-awal KPK dibentuk. Kenapa? Karena membuat perwakilan ke daerah-daerah itu efektif sebenarnya, tapi itu menjadi peluang juga terjadi pengaruh-pengaruh dan kontrol yang menjadi semakin sulit. Sehingga pada saat pimpinan-pimpinan yang sebelumnya itu saya mengetahui diskusinya adalah kalau membuat perwakilan-perwakilan di daerah maka resiko dari pelaksanaan tugas yang pertama itu akan sulit terkontrol. Yang kedua pengawasan ini menjadi masalah karena khawatir kemudian namanya manusia ada saja kemudian menjadi peluang untuk kemudian berbuat menyimpang. Kalau ada daerah tentu pengawasannya sulit dan ini dikhawatirkan justru semakin lama KPK-nya akan semakin berbuat hal yang seperti terjadi di penegak hukum lain. Tentunya itu sangat-sangat dihindari. Memang belakangan kemudian isu perwakilan ini didiskusikan untuk membuat terkait pelayanan publik, contohnya LHKPN, pelaporan gratifikasi, pengaduan, tapi itu tertentu. Karena kalau pengaduan kemudian tidak terlindungi orang yang melakukan pengaduan, itu menjadi permasalahan juga. Jadi itu yang tadinya mau dilakukan. Tapi kalau sektor penindakan dilakukan juga di daerah-daerah, maka isu pengawasannya itu menjadi problematika tersendiri. Lalu apakah dengan adanya hal tersebut tidak dicantumkan dalam undang-undang yang baru itu sebagai isu pelemahan? Bisa jadi itu menjadi salah satu isu pelemahan, tapi itu bukan suatu hal yang paling dominan. Bagi saya ya, tidak-tidaknya diskusi dengan banyak pihak dan di internal KPK juga, isu yang paling menonjol dalam masalah pelemahan ini adalah isu independensi. Karena kalau kita lihat dalam konvensi UNCIC itu diatur di pasal 6 dan pasal 36 contohnya, bahwa semua negara peserta, termasuk Indonesia di sana, itu wajib untuk membuat lembaga anti korupsi yang independen. Bagaimana mungkin lembaga anti korupsi independen seperti KPK dengan undang-undang yang baru ketika posisinya benar-benar dibuat di bawah eksekutif? Yang kedua, bagaimana bisa independen apabila pegawainya tidak independen, dibuat di bawah ASN, yang mana aturan-aturan soal ASN ini itu sekali dikeluhkan oleh kawan-kawan ASN yang selama ini berkomunikasi dengan KPK terkait dengan praktek-praktek korupsi, diantaranya masalah loyalitas dan banyak hal lagi yang lain. Dan kemudian bagaimana bisa independen pegawainya apabila pembinaan karir dan terkait dengan masalah sanksi itu ditentukan ataupun diatur dari pihak di luar dari eksternal KPK. Itu salah satu hal-hal yang kemudian dikritisi dan sampai sekarang saya pun dalam keterangan saya yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi dalam judicial review Undang-Undang KPK, saya mengatakan hal-hal yang demikian. Tentunya harapannya saya berharap sekali bahwa Mahkamah Konstitusi atau pemerintah mau
betul-betul memperkuat KPK, atau setidak-tidaknya yang kemarin berbuat dengan melemahkan KPK itu ditarik kembali dan betul-betul isu pemberantasan korupsi itu menjadi isu yang strategis dan isu yang penting. Yang kedua tadi dari Mbak tadi yang bertanya soal bagaimana masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan ada pemangkasan birokrasi yang kemudian itu disebut sebagai upaya untuk memberantas korupsi yang efektif. Saya tidak sepakat dengan hal itu, karena pada dasarnya masalah adanya beberapa birokrasi yang harus dilalui dalam suatu proses perizinan, karena kita mesti paham bahwa ada hak negara yang harus dilindungi. Contoh, apabila dalam suatu perizinan tertentu, itu haruslah dipastikan apakah dampak lingkungannya akan berbahaya bagi kepentingan masyarakat atau kepentingan negara. Tentu harus dipastikan itu. Apakah perusahaan, contohnya apabila perusahaan yang mengajukan perizinan itu adalah perusahaan yang benar-benar real, ya, bukan perusahaan kertas atau perusahaan cuman perusahaan abal-abal gitu. Itu penting buat negara untuk melakukan pengecekan, dan itu adalah proses birokrasi. Dan birokrasi bukan suatu hal yang buruk. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang efektif tentunya. Yang harus dilihat adalah efektivitasnya. Apakah memotong itu efektif atau justru malah menghilangkan hak-hak negara yang harus dijaga dalam proses pemeriksaan, dalam proses perizinan atau birokrasi perizinan tadi. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi hal itu tentu akan bisa terjawab apabila satu persatu masalah perizinan itu dicermati, ya. Jadi saya tidak sepakat apabila justru malah orang ngajukan izin langsung aja diberikan. Kalau begitu kenapa nggak aja dibuat begitu sekalian? Ngajukan izin apapun langsung diberikan. Itu justru malah efektif sekali. Apakah itu anti korupsi? Tidak, itu justru menjadi peluang terjadinya pembiaran kepentingan negara hilang. Dan itu bahaya. Saya melihatnya justru malah seperti itu. Jadi klaim yang dikatakan itu menurut saya tidak tepat. Toh juga negara melalui aparaturnya harusnya mampu untuk bisa melakukan upaya memberantas korupsi, melakukan tindakan-tindakan terhadap aparatur yang melakukan pungli dalam proses-proses perizinan. Itu harusnya mampu, bukan terus kemudian malah dipotong sedemikian rupa. Jadi saya kira saya lebih memandang hal demikian. Satu hal lagi yang saya ingin tegaskan lagi, bahwa memberantas korupsi ini adalah kepentingan pemerintah. Jadi salah kalau dikatakan bahwa memberantas korupsi kepentingan KPK, salah. KPK hanya salah satu organ. Toh juga bukan cuma KPK yang masalah melakukan itu. Dalam hal ini ketika saya katakan pemerintah, maka isu memberantas korupsi menjadi tanggung jawab presiden. Baik isu itu adalah terkait dengan upaya pemberantasan dalam penindakan maupun dalam pencegahan. Tentunya ini yang menjadi poin penting. Bagaimana cara melakukan, organ yang digunakan, dan lain-lain, ya dalam kebijakan politik pilihan dari pemerintah itulah yang bisa dilakukan. Tentunya kita berharap pilihan apapun harusnya adalah pilihan untuk memberantas korupsi dengan seefektif mungkin dan objektif serta transparan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya menegaskan tambahan tadi satu hal tadi. Begitu Mas Irfan dan Mbak, tadi saya lupa namanya. Mbak Indah Mutiara. Mbak Indah Mutiara, ya maaf. Oke. Mohon maaf untuk kawan-kawan semuanya, saya tidak bisa bersikap adil untuk menerima semua pertanyaan karena pertanyaannya semua bagus-bagus. Saya bersikap subjektif untuk memilah dan memilih pertanyaan-pertanyaan demi menghemat waktu, karena Bang Novel juga tidak bisa bersama kita lama-lama. Ini ada satu pertanyaan terakhir, ini saya pilih dan sekiranya ini bagus dan bisa mewakili, dari Atin Jogja. Silakan, ingin saya bacakan atau bertanya langsung? Silahkan, dari Jogja tadi siapa? Atin Bundan Jogja.
Halo. Oke. Halo, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Novel Baswedan, terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Irfan. Ini yang ingin saya tanyakan untuk, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuma mungkin satu aja ya, karena kesempatannya terbatas. Ini kalau untuk masyarakat yang hidup di desa ini Pak, biasanya kan kita pengetahuan, kemudian ya lebih ke keterbatasan pengetahuan yang saya amati ya. Ini kan biasanya kami sering melihat adanya ketidaksesuaian anggaran yang digunakan di desa. Itu kan sekarang ada anggaran desa gitu ya. Ketidaksesuaian anggaran desa yang digunakan. Nah, kemudian kalau masyarakat di desa itu kan biasanya punya rasa sungkan yang berlebih, kemudian juga punya rasa husnuzon yang tinggi ya ke aparat desa karena rasa nggak enak, sungkan. Kadang-kadang kita juga yang menjadi perangkat desa itu saudara sendiri gitu. Nah, bagaimana kemudian kita membangkitkan rasa awareness di tengah masyarakat kalau hal-hal seperti itu sebenarnya nanti akan menjadi akar pertama kalinya tumbuhnya korupsi di lingkungan masyarakat desa itu nanti lama-lama kan jadinya menggunung karena biasanya juga seperti yang tadi disampaikan sebelumnya ada dinasti politik yang sebenarnya terselubung juga di desa itu banyak sekali dan masyarakat itu tentunya sadar ya gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk membangun atau membangkitkan rasa awareness masyarakat supaya kita sama-sama sadar oh ini adalah perbuatan yang tidak benar. Ini sebenarnya bisa saja terjadi penyelewengan dana desa. Sama-sama kita tahu, nah yang harus dilakukan itu apa, bagaimana gitu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Baik, langsung saya jawab barangkali ya. Nah, terkait dengan tadi korupsi yang terjadi di desa, ya memang sekarang anggaran desa kan ada lumayan ya, cukup banyak. Dan praktiknya bisa digunakan oleh atau diatur, dikelola langsung oleh perangkat desa. Yang pertama, kita untuk mengajak kepedulian dari orang lain untuk ikut mau anti korupsi atau memperhatikan masalah-masalah korupsi. Ini yang paling penting adalah membuat kesadaran bahwa akibat dari praktik itu kita semua yang mendapat kerugian. Nah, ketika kita bisa meyakinkan bahwa akibatnya itu bukan hanya terkait dengan orang itu mendapat untung saja, tapi kerugian itu diperoleh untuk kita semua, maka orang akan mau peduli. Seringkali ada yang mengatakan, udah deh, itu kan rezekinya dia yang kita nggak mau usil gitu. Ini bukan sekedar masalah itu. Yang pertama kita tahu bahwa akibat dari perilaku oknum-oknum tersebut, maka kerugian dirasakan oleh semua orang di desa tersebut. Yang seharusnya alokasi anggaran itu digunakan untuk mempercepat peningkatan kemajuan ataupun perekonomian bagi masyarakat di desa tersebut. Maka dengan adanya penyimpangan dari penggunaan itu, maka yang terjadi adalah kerugian bagi semuanya. Tujuan untuk meningkatkan untuk memajukan desa, untuk meningkatkan perekonomian desa itu menjadi tidak tercapai gara-gara itu. Tentu itu menjadi penting. Ditambah lagi dengan satu hal tadi yang saya katakan bahwa orang yang berbuat korupsi itu selama ini yang saya perhatikan dan saya yakin itu terjadi di mana-mana, itu akan ada perilaku buruk. Apalagi kalau di desa kan biasanya mereka saling berkerabat ya, saling kenal baik, apa ada sungkan dan lain-lain. Apakah mau kerabatnya kemudian uang korupsinya dipakai untuk dikonsumsi oleh keluarganya, yang akibatnya anak-anaknya menjadi berperilaku yang buruk. Tentu ini menjadi hal yang bisa didiskusikan sehingga sama-sama mau untuk saling mengingatkan, atau dalam istilah di Islam amar ma'ruf nahi mungkar.
Karena kalau kita melihat adanya suatu perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat, maka kepedulian kita adalah untuk menghentikan atau setidak-tidaknya kalau nggak bisa dinasihati ya, atau paling nggak didoakan. Dan kita juga bisa menghimbau sebelum ada perbuatan atau pada waktu-waktu berikutnya, ke depan kita jangan begitu, akibatnya kan kita semua yang rugi. Toh juga bagi perangkat-perangkat atau oknum-oknum perangkat desa yang berbuat itu, akibatnya pasti akan membuat perilaku adiktif. Dia akan terus berbuat begitu, dia akan jadi malas, dia akan tidak mau berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan cara-cara yang benar. Dan hal begitu akan merusak dan semakin lama akan membuat semakin parah atau semakin jauh penyimpangan dari perilaku korupsinya. Tentunya itu menjadi suatu hal masalah. Jadi tadi saya lebih melihat dari dua sisi. Yang pertama, kita ajak masyarakat desa untuk mau peduli karena akibat dari perilaku itu, dari penyimpangan itu, maka orang semua yang akan menanggungnya. Yang kedua, kalau tentunya di desa itu banyak yang berkerabat, kita harus paham bahwa akibat dari mendapatkan uang-uang yang dengan cara yang korupsi itu akan merusak diri dari oknum itu, berikut juga dengan keluarganya yang dinafkahi dengan uang yang tidak halal. Jadi saya kira itu menjadi semoga bisa menjadi kepedulian untuk mau berupaya untuk menghentikan atau memberitahu agar tidak dilakukan kembali perilaku itu. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, saat ini kita sudah 1 jam bersama Bang Novel Baswedan, 1 jam lebih kita bersama Bang Novel Baswedan. Tentu ada beberapa pesan-pesan dari teman-teman KPK, ternyata Bang Novel Baswedan harus istirahat lebih cepat dari biasanya. Jadi kita tidak bisa berlama-lama untuk dalam acara ini. Oleh karena itu, saya minta kepada Bang Novel Baswedan memberi kata penutup sebagai akhir dari acara kita malam ini. Ya, baik. Gini, tentunya tema dari acara ini adalah anak muda yang peduli dengan masalah anti korupsi. Jadi saya menghimbau kepada semua kawan-kawan anak muda yang menyaksikan acara ini, kita perlu untuk mau memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat dan bangsa dan negara, baik di porsi yang besar maupun yang kecil. Setidak-tidaknya kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Perhatian itu membuat kita akan mendapatkan keuntungan juga. Jadi bukan sekedar kita hanya berbuat untuk kepentingan orang banyak, tapi kita juga sedang membuat diri kita menjadi untung juga. Untungnya kenapa? Yang pertama, ketika kita mau bersusah payah untuk berkorban, untuk berjuang untuk kepentingan orang banyak, tentu atau setidak-tidaknya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kemudian menerima hal itu sebagai suatu kebaikan dan akan memudahkan juga urusan kita. Yang kedua, kita juga dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung sedang mendidik, sedang belajar untuk membuat diri semakin baik, semakin berintegritas, semakin jujur, semakin mandiri, semakin bertanggung jawab, dan itu semua menjadi kekuatan karakter atau akhlak yang menjadi basis penting untuk diri kita menjadi orang yang benar-benar bisa sukses, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi janganlah berpikir bahwa berjuang untuk orang lain kita akan rugi dan kemudian hanya seperti seolah-olah berbuat sesuatu yang sia-sia. Satu hal yang penting juga, apabila peduli dengan hal demikian dianggap sebagai suatu hal yang beresiko, kita harus paham bahwa segala sesuatu yang terjadi
itu hanya bisa terjadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, itu mengizinkan. Jadi dengan begitu maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang ada adalah kita harus melihat kesempatan yang ada kepada diri kita, baik itu kesempatan berupa peluang yang ada untuk kita bisa berbuat, ataupun kesempatan berupa umur bagi kita untuk bisa berbuat kebaikan, dan semoga pemanfaatan itu menjadi keuntungan untuk kita. Jadi dari banyak perspektif tadi, betapa berbuat kebaikan, berbuat anti korupsi, kita sedang mengumpulkan banyak hal untuk kekuatan diri kita. Satu hal yang terakhir, saya ingin membuat suatu ilustrasi, dan cerita ini sering saya sampaikan dalam beberapa penyampaian. Seandainya hidup kita ini dibuat seperti kisah mobil angkutan. Biasanya mobil angkutan atau mobil pick up itu kalau dia tidak membawa muatan, maka dia bisa jalan dengan nyaman, bisa bermanuver, dan tentunya resikonya juga akan lebih rendah. Tapi mobil angkutan yang membawa muatan yang banyak, yang penuh, maka dia akan semakin berat untuk jalan. Manuvernya juga sangat terbatas, resikonya juga tinggi. Tentu cukup lelah di sana. Kita paham bahwa tentu mobil angkutan itu yang membawa angkutan penuh, maka dia akan lelah dalam perjalanan. Tapi kita perlu ingat, di garis finish nanti, yang mendapat bayaran, yang mendapatkan keuntungan adalah yang bawa muatan. Yang tidak membawa muatan, dia boleh santai, boleh enak, tetapi di ujungnya dia akan susah. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu juga dengan contoh lainnya, kita bisa lihat seorang apabila kita ibaratkan diri kita anak muda ini adalah orang yang sedang masuk di training center. Bagaimana seorang bisa menjadi juara, bisa hebat, tentu dia melalui proses pelatihan yang begitu ketat, begitu disiplin dan melelahkan. Dan mereka yang betul-betul komitmen dengan hal itulah yang akan menjadi atlet yang sukses dan pemenang. Tapi mereka yang mau hanya bersantai-santai, semaunya sendiri, tidak berlatih, tidak ngapa-ngapain, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Kita tentu tidak pernah membayangkan seorang, barangkali kalau pemain bola ya, Cristiano Ronaldo atau Messi atau siapapun, bukan berarti dulu waktu latihan tuh dia tidur-tiduran sambil makan es krim atau apa. Tentu tidak begitu, tapi dia tentu telah bersusah payah sehingga dia bisa menjadi suatu kesuksesan dalam keadaan sekarang ini. Jadi janganlah memilih jalan untuk berlapang-lapang, tapi memilihlah jalan yang benar-benar bisa mendidik dan menguatkan kita untuk menjadi sukses di waktu yang akan datang. Jadi saya kira itu pesan yang penting dan suatu kesenangan, suatu hal yang membanggakan buat diri saya bisa menyampaikan kepada kawan-kawan anak muda. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan dan sukses bagi kita semua. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.